Hello, good morning. First of all, I would like to introduce myself first. My name is Nisa. Sekilas tentang aku, dulu aku kuliah di Akademi Bina Sarana Informatika. Kalau sekarang namanya Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Bahasa Inggris. For our first meeting, kita akan bahas tentang simple sentence. Sebenarnya sentence ini memiliki 3 jenis. Jadi there are 3 kinds of sentences. The first one is yang akan kita bahas hari ini, simple sentence. Yang kedua itu ada compound sentence, dan yang ketiga adalah complex sentence. Yang pertama tentang simple sentence ini, simple sentence itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Simple sentence ini sebenarnya terdiri dari subjek dan predikat, subject and predicate. Jadi bisa saja yang pertama itu sebuah statement, sebuah kalimat. Misalnya contohnya seperti yang ada di layar ya. I have seen that movie twice. Saya pernah melihat film itu 2 kali. And then full stop, and then titik gitu ya. Kemudian yang kedua, sentence itu bisa sebuah pertanyaan. Simple sentence ini bisa sebuah pertanyaan. Misalnya, did you attend the concert given by ADMS? Kamu datang gak kemarin ke konsernya ADMS? Nah, bisa juga sebuah permintaan, a request. Please be on time for the program. Bisa juga sebuah seruan, exclamation. How lucky you are. Betapa beruntungnya kamu. Kan kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Atau how beautiful you are. Oh, what a beautiful view. Itu bisa juga, itu merupakan sebuah sentence. Simple sentence. Nah, sekarang read the following sentences and decide the classification of each. Ini merupakan statement, questions, request, atau exclamation. Coba kita lihat yang pertama. Please fasten your seat belt. Menurut kalian, ini apa? Statement, questions, request, atau exclamation? Bener banget, ini merupakan seruan, exclamation. Seperti itu. Oh, sorry. Maaf. Request ya. Request, please. Ada permintaan, a request. Please fasten your seat belt. It's a request, not exclamation, bukan seruan ya. Kalau seruan itu ada tanda serunya, seperti nomor 2 ini. You can be serious. Serius lu gitu kan kalau dalam bahasa Indonesianya gitu kan. And then yang ketiga, udah pasti dong, sudah ada tanda tanyanya. Pasti it's a question. Why does Becky look so sad? And then number 4, don't ever open that door. Is it statement, questions, request, or exclamation? Don't ever open that door. Ini adalah seruan. Ini seharusnya tanda seru sih, bukan tanda titik, tanda seru. Kemudian yang nomor 5, do you know how to operate this fax machine? Udah pasti dong, it's a
questions karena ada tanda tanyanya. Kemudian nomor 6, I told you so. Sudah ku bilang seperti itu. I told you so. It's a exclamation. Karena ada tanda serunya. And then number 7, meet me at 7 o'clock in front of the library. Is it 7? Gak mungkin ya. Ini it's a request. Ini permintaan. Permintaan, ayo dong. Jadi meet me at 7 o'clock. Ayo yuk ketemuan jam 7 pagi ya di depan pintu library, perpustakaan, ya kan? Ini it's a request. And then number 8, if only I could go to the States this summer. It's a statement, question. Is it request or seruan, exclamation? Karena ada tanda serunya, it's exclamation. Kemudian lebih lanjut, a simple sentence ini adalah sebuah grup kata-kata. Grup kata yang terdiri dari klausa independent or terdiri dari only one independent clause yang biasa juga disebut dengan klausa independent. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kalau di Indonesia, independent clause itu termasuk induk kalimat. Induk kalimat itu di bahasa Indonesia dia bisa berdiri sendiri, tidak bergantung. Seperti itu. Jadi ini independent clause, induk kalimat. Biasanya juga terdiri dari sebuah subjek, a subject and a verb. Dan memiliki gagasan yang lengkap. Seperti itu, misalnya contohnya Jill reads. Misalnya Jill membaca. Ya, misalnya Jill reads a book. Jill reads a magazine. Ya. And then full stop. And then titik gitu. Jadi for example, Jill ini membaca sebuah buku, membaca sebuah majalah, titik. Jill sebagai subjek, and then reads sebagai verb atau kata kerjanya. Itu sudah gagasan yang lengkap, sebuah kalimat yang lengkap yang bisa berdiri sendiri, merupakan induk kalimat, seperti itu. Bahkan kalau ditambahkan dengan kata sifat, kata keterangan, adjektif, adverbs, kata keterangan, and then prepositional phrases, prepositional phrases, to a simple sentence does not change it into a complex sentence. Bahkan kalau ada penambahan kata sifat, kata kerja, kata keterangan, mohon maaf, ditambahkan adverb itu kata keterangan ya, kata keterangan, kemudian prepositional phrases juga di simple sentence ini tidak merubah menjadi complex sentence. Tidak akan merubah menjadi complex sentence. Contohnya,
The brown dog with the red collar always barks loudly. Kita lihat di subjeknya. Subjeknya ini the brown dog with the red collar. The brown dog, kata sifat, brown, kata sifat. Kata bendanya dog. With the red collar, dengan kalung berwarna merah. Selalu adverbs. Selalu barks. Barks ini predicate-nya, sebuah verb. Berarti always barks, selalu menggonggong dengan kencang. Jadi ini merupakan, walaupun ada tambahan kata sifat, ada tambahan kata keterangan adverbs loudly, ini tidak akan merubah simple sentence ini menjadi complex sentence. Karena ini the brown dog with the red collar, ini masih subject, always adverbs, barks-nya verb, and then loudly-nya adalah adverbs. Oke, kita lanjut. Dan bahkan juga kalau kamu join several nouns, jadi menggabungkan beberapa kata benda dengan conjunction. Conjunction kata sambung atau beberapa verbs, kata kerja dengan kata sambung, masih juga ini termasuk simple sentence. Contohnya the dog bark and growled loudly. The dog-nya ini merupakan subject, and then bark and growled ini adalah compound verbs. Compound verbs. Loudly adalah adverbsnya. Jadi untuk karakter dari simple sentence ini, yang pertama, simple sentence ini a set of words which makes complete meaning. Jadi gabungan sebuah kata yang memiliki arti yang lengkap. Seperti itu. Artinya lengkap, tidak menggantung. Yang kedua, simple sentence has two main parts. Jadi memiliki dua bagian yang utama. Yang pertama subjek dan pasti ada predikat. Kemudian yang ketiga, subject denotes the person or thing about which something is said. Jadi subjek ini berarti orang atau benda yang mana yang sedang dibicarakan, seperti itu. Sebuah subjek yang dibicarakan, bisa benda, bisa seseorang. Kemudian kalau untuk yang keempat, predicate, apa yang dikatakan tentang seseorang atau benda itu. Seperti itu. Contohnya nih lagi, masih anjing menggonggong ya. Dogs bark. Dogs-nya a subject, a single word. Dog is a subject, and then the predicate is a single word, bark. Yang kedua, contoh yang kedua, the hour to prepare the lessons has arrived. Subjeknya the hour to prepare the lessons, and then
for the predicate has arrived. Kemudian untuk yang ketiga, kalian bisa lihat sendiri ya. Subjek bisa nama seseorang, Carmen, everybody, customers. Predicate-nya yaitu dari kata kerjanya dan sampai dengan objeknya. Is a secretary. Carmen is a secretary. Everybody saw the comet last night. Customers, subject, and then the predicate were waiting for the store to open patiently. Nah, sekarang nih, latihan untuk kalian. Practice. Practice makes perfect. Nah, find the subjects and the predicates in the following sentences. Menurut kalian yang nomor pertama, stone walls do not make a prison. Menurut kalian yang subjek yang mana? Bener banget. Subjek itu yang stone walls. Do not make itu adalah predicate-nya. A prison adalah objeknya. Yang kedua, we heard a barking sound. Oh, we pasti subject. Heard predicate-nya. And then a barking sound itu objeknya. And then number 3, no man can serve two masters. Menurut kalian yang mana nih yang subjeknya? Pasti no man. And then the predicates can serve two masters. For number 4, all matter is destructible. All matter is subjects. Is destructible is predicates. And then what about number 5? The cackling of geese safe room. Yang pasti adalah subjeknya the cackling of geese. And then predicates saved. Room-nya objek. Okay, next slide. The subject or predicate or both, keduanya, dari simple sentence bisa saja memiliki 2 atau lebih bagian. Jadi bisa memiliki 2 bagian atau lebih. Subject dengan with more than one noun is called compound subject. Jadi kalau subjeknya ini memiliki lebih dari 1 kata benda, disebutnya compound subject. Kalau predicate yang memiliki lebih dari 1 kata kerja, disebutnya compound predicate. Ya. Jadi kalau compound subject ini yang memiliki kata benda lebih dari 1. Kemudian untuk yang compound predicate ini yang memiliki lebih dari 1 verb. Contoh lagi, kita banyak contoh ya di sini. Compound subject. Sylvia and John studied together. Sylvia and John is a compound subject.
ya. Jadi ada dua nih subjeknya, Sylvia and John. Kemudian, your hat and your gloves are still in the house. Pasti your hat and your gloves ini merupakan compound subject. Karena ada dua, topimu dan sarung tanganmu. Watering the plants in the morning and feeding the birds in the afternoon made me tired. Watering the plants in the morning and. Jadi untuk kata kuncinya ada di watering the plants, watering and feeding. Ini masih subjek. Dua-duanya masih subjek. Jadi karena ada lebih dari satu, it's a compound subject. And then to watch TV and to write a report cannot be done at the same time. Jadi ya, yang pertama to watch and then to write. Ini juga compound subject. Kemudian kalau yang compound predicate gimana nih? We signed a lease and left a deposit. We sign. We subjeknya. Sign a lease. Sign menandatangani. And left. Left ini juga kata kerja. Jadi kata kerjanya ada dua. Signed and left. Kemudian yang kedua, I tested the engine and checked the tires. I tasted the first verb and check the second verb. Ini jadi ada dua, lebih more than one predicates. Jadi ini disebut compound. More than one verbs. Jadi disebut compound predicates. Kemudian ternyata kita juga bisa membuat subjek yang lebih dari satu dan predicate yang lebih dari satu. Tapi ini masih simple sentence walaupun lebih dari satu. My roommate and I, my roommate and I painted and plastered the walls of our room. Jadi compound subjeknya yang mana nih menurut kalian? My roommate and I. Itu adalah subjeknya. Predicate-nya yang merupakan verbs, painted and plastered. Kemudian contoh yang kedua, Rob and Mario tried the roller coaster and ate hamburgers. Rob and Mario, it's a compound subject. Kemudian untuk yang try the roller coaster and ate hamburgers. Tried and ate, it's a predicate. More than one verbs. And then this is the last slide of a simple sentence. Ini sekarang kita ada latihan exercise. Menurut kalian bagaimana? Coba kalian nanti, ini tugas ya, tugas untuk kalian number 1 until number 10. Kalian bisa coba membuat simple sentence dengan compound subject dan compound predicate. Jadi nanti kalian membuat simple sentence bisa
dengan subjek yang lebih dari satu dan juga predikat yang lebih dari satu. Nanti komen di bawah ini ya, di kolom comment. Okay, that's all for me. Thank you.